Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Melanjutkan kajian ushul fiqh yang telah dimulai. Ini pembahasan ushul fiqh pada season ini akan membahas tentang al-fiqh wa ushulul fiqh. Pembahasan tentang fikih dan ushul fikih. Apa perbedaan antara fikih dan ushul fikih? Yaduru ushulul fikih kama qala al-Imam Ghazali ala arba'ati aqtabin. Ushulul fikih itu berputar sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ghazali, berputar ala arba'ati aqtabin, atas 4 kutub. Al-Qutbul Awal, kutub yang pertama, Al-Ahkamu Syar'iyyatu, hukum-hukum syariah. Al-Qutbul Tsani, kutub yang kedua, Al-Adillatu Syar'iyyatu, dalil-dalil syariah. Al-Qutbul Tsalitsu, Kaifiyatul Istifadul Ahkami minal Adillati. Kutub yang ketiga, tata cara mengambil hukum dari dalil-dalil. Al-Qutbur Rabi'u, Sifatul Mujtahid alladhi yastafidul ahkam minal adillati. Sifat seorang mujtahid yang mengambil hukum dari dalil. Jadi pembahasan ushul fikih itu berputar di antara 4 kutub sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Ghazali. Kutub pertama yaitu berkaitan dengan hukum-hukum syariah. Hukum syariah ini tentunya hasil produksi dari usul fikih, disebut sebagai fikih. Yang kedua, dalil-dalil syariah. Dalil syariah ini dalil yang menjadi acuan untuk mengambil hukum dari dalil tersebut. Yang ketiga, tata cara mengambil hukum dari dalil. Berarti ini produksinya. Kemudian yang keempat, sifat seorang mujtahid yang mengambil hukum dari dalil. Al-Qutbul Awwalu minal aqtabil arba'ati thamratun li thalathatil baqiyah. Kutub yang pertama dari 4 macam kutub tersebut merupakan buah atau hasil dari 3 yang lainnya. Wa hadhihi thamratu hiyal fiqhu kama taqaddama. Dan buah dari hasil produksi 3 kutub itu disebut sebagai fikih sebagaimana keterangan yang telah lalu. Wa thalathatul baqiyatu ushulul fikih. Sedangkan kutub yang 3, apa kutub yang ketiga? Yang 3 itu yaitu adillatus syar'iyyah, dalil-dalil syariah. Kemudian istifadul ahkami minal adillati, cara mengambil hukum dari dalil. Dan sifat mujtahid ini merupakan ushulul fikih. Wa hadhihi thamratu hiya fiqhu kama taqaddama wa thalathatul usul fikih. Wa 'arrafa al-fiqha bi annahu 'ilmu bi ahkami syar'iyyati al-'amaliyati al-muktasibu min adilliyati at-tafsiliyah. Wa 'arrafa, dan mendefinisikan siapa ulama al-fiqha kepada fikih, bi annahu ilmu bi ahkami syar'iyyati, karena sesungguhnya fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah, al-amaliyati, yang bersifat amaliyah, al-muktasibu, yang diambil min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil fikih yang terperinci. Mithaluhu, contohnya, al-ilmu bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Contoh fikih itu bahwa sesungguhnya niat di dalam wudu itu hukumnya wajib. Wal witru mandubun, sedangkan sholat witir itu hukumnya sunnah. Wasyurbul birah, dan meminum bir haramun, hukumnya haram. Jadi contoh-contoh seperti niat di dalam wudhu itu hukumnya wajib, karena memang kalau diambil dari dalil-dalil yang terperinci, yang dalil Al-Quran, tidak disebutkan bahwa di antara rukun wudhu itu ada niat. Maka untuk mengetahui niat di dalam wudhu hukumnya wajib, melalui satu proses dari seorang mujtahid penggali hukum, diambil dari dalil lain. Dalilnya adalah sebuah hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat.
Nah, bahwa sesungguhnya sah suatu amal itu tergantung pada niat. Dari sini seluruh amal tanpa disertai niat maka hukumnya tidak sah. Maka niat di dalam wudhu misalnya itu hukumnya wajib. Wa min sana kana al-ilmu bil umuril atiyah la yusamma fikhan. Dari sana, dari pengertian-pengertian yang telah dijabarkan di atas, karena al-ilmu bil umuril atiyati, ada ilmu dengan perkara-perkara yang akan disebutkan di bawah ini, la yusamma fikhan, tidak disebut sebagai fikih. Yang pertama, al-ilma bi anna al-wahida nisful isnain, ilmu yang mengatakan bahwa sesungguhnya satu itu setengah dari dua. Wa anna an-nara muharriqatun, dan sesungguhnya api itu membakar. La yusamma dzalika fikhan, maka ilmu yang mengatakan bahwa satu itu setengah dari dua dan api itu bisa membakar itu tidak disebut sebagai fikih. Li'annahu laisa ilman bi hukmin syar'iyyin, karena ilmu tersebut bukan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Fa innal awwala hukmun akliyun, yang pertama itu hukum akal yang mengatakan bahwa sesungguhnya satu setengah dari dua itu hukum akal. Wa tsani hukmun hissiyun, yang kedua yang mengatakan bahwa api itu membakar itu hukum hissi. B. Al-ilma bi anna Allah wahidun wa annahu yura fil akhirati la yusamma fikhan. Yang kedua, ilmu yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu dan Allah nanti di akhirat akan bisa dilihat oleh mata telanjang, la yusamma fikhan, maka tidak disebut sebagai fikih. Li'annahu laisa ilman bi hukmin syar'iyyin, karena ilmu tersebut bukanlah ilmu yang berkaitan tentang hukum syariah al-amaliyyin, bal huwa ilmu bi hukmin syar'iyyin i'tiqadiyyin. Akan tetapi ilmu yang mengatakan Allah itu satu esa dan dapat dilihat di akhirat itu hukum syariat yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Jim. Al-ilma bi anna salawatil khamsi wajibatun, ilmu yang mengatakan bahwa sesungguhnya salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Wa anna zina haramun, dan zina itu hukumnya haram. La yusamma fikhan, tidak disebut sebagai fikih. Li'annahu ghairu muktasibin, karena sesungguhnya hal tersebut tidak digali. Idza yahsulu idrakuhu biduni badli wasfin, karena untuk mengetahui hukum salat itu wajib, hukum zina haram itu tidak perlu memerlukan menguras potensi akal untuk menggali hukumnya, karena dalilnya sudah jelas. Seperti aqimus shalah, itu sudah jelas menunjukkan bahwa salat itu wajib. Wala taqrabuz zina, dari dalil ini sudah diketahui bahwa hukum zina itu haram. La yusamma fikhan, tidak disebut sebagai fikih. Idh yahsulu idraku biduni badli wasjin ay ijtihadin, artinya untuk mengetahui itu tanpa perlu berijtihad. Dal al-ilma al-muqallidina bi anna niyata fil wudu'i wajibun la yusamma fikhan, ilmu seorang yang bertaklid yang mengatakan bahwa niat di dalam wudu itu hukumnya wajib karena dia taklid kepada seseorang, la yusamma fikhan, tidak disebut sebagai fikih. Li'annahum la yastafiduna dalil, sesungguhnya mereka tidak menggali min dalilin tafsiliyin, dari dalil tafsili, bal min dalilin ijmaliyin, akan tetapi dia itu memperoleh dari dalil yang bersifat ijmali. Wa sayati bayanul farqi bainahuma, maka akan datang penjelasan tentang pengertian dari dalil tafsili dan dalil ijmali. Wa amal usul al-fiqh fa hiya adillatul fiqh al-ijmaliyatu, sedangkan usul fikih itu adalah dalil fikih yang bersifat global. Kalau fikih itu bersifat terperinci. Wa kaifiyatul istidlali biha wasifatu mustadilli ay al-mujtahidi yufidu hadha at-ta'rif bi anna al-usul al-fiqhiyya al-umur thalatha wa bayanu ma'lumun mimma taqaddama. Nanti penjelasannya akan datang. Wallahu a'lam bishawab.